pajak penghasilan, ya. Definisi pajak penghasilan, ya. Nah, ini disebutkan pajak penghasilan atau kita singkat dengan PPH, pajak, ya, yang dikenakan terhadap subjek pajak, ya, atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ini adalah definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan, ya, khususnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, jadi kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama adalah pajak, ya, pajak yang dikenakan, ya, kepada siapa, yaitu kepada subjek pajak. Ya, jadi pajak ini yang dikenakan terhadap subjek pajak atas apa? Atas penghasilan. Ya, atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya, ya, diterima atau diperoleh oleh subjek pajak, ya, artinya, ya. Ya, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak, ya, dalam tahun pajak. Ya, nah, kemarin di pelajaran KUP kita sudah sedikit menyinggung, ya, tentang subjek pajak, tentang penghasilan, pengertian diterima dan diperoleh, kemudian ada pengertian tahun pajak dan masa pajak. Ya, nah, sedangkan pajak penghasilan ini adalah dalam tahun pajak. Kita review sedikit tentang subjek pajak, ya, mengingatkan yang dimaksud dengan subjek pajak adalah, ya, kelompok pertama, ya, orang pribadi, ya, dan warisan yang belum dibagi. Ya, orang pribadi dan warisan yang belum dibagi. Ya, penjelasannya apa warisan belum dibagi? Ya, artinya ini adalah apabila subjek pajak orang yang sudah meninggal, tetapi hartanya masih ada yang menghasilkan penghasilan. Dibagi, maka dia akan menggantikan sebagai orang pribadi yang menggantikan orang yang sudah meninggal. Kemudian kelompok yang kedua ada badan. Badan hukum, PT, CV, yayasan, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah subjek pajak. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Ya, ini adalah badan usaha yang didirikan di luar negeri, tapi dia kemudian melakukan usaha di Indonesia, ya, tanpa mendirikan badan usaha di Indonesia. Kalau dia mendirikan badan usaha di Indonesia, misalnya perusahaan asing, kemudian mendirikan PT di Indonesia, ya, dia menjadi badan dalam kelompok yang kedua. Ya, nah, ini yang bentuk usaha tetap ini dia tidak mendirikan badan hukum menurut perundang-undangan di Indonesia. Ya, tadi subjek pajak ini ada dalam negeri, ada luar negeri. Ya, subjek pajak dalam negeri ini juga sudah kita bahas, ya. Orang pribadi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu. Ya, subjek pajak dalam negeri, orang pribadi, ya, time test, ya, istilahnya ini time test atau untuk menentukan, ya, apakah dia masuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri, itu adalah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, kemudian atau niat, ya, atau mempunyai niat. Jadi baru pertama kali hadir dia mempunyai niat. Kemudian badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri, ya, orang pribadi, time testnya 183 hari, tapi berkebalikan kebalikannya, ya, dengan subjek pajak dalam negeri. Ya, tidak berada di Indonesia,
tidak berada di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Kemudian untuk badan dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melalui kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Oke ya, ini untuk subjek pajak luar negeri. Kemudian bentuk usaha tetap, ya bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak luar negeri, ya atau badan yang merupakan atau sebagai subjek pajak luar negeri, kemudian dia melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi induknya atau basicnya mereka adalah orang pribadi atau badan di luar negeri. Ya, tetapi kemudian dia melakukan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Maka dia menjadi bentuk usaha tetap. Contohnya apa? Ya, atau dapat berupa begitu ya. Bisa saja menjadi tempat kedudukan manajemen, ya, bisa cabang perusahaan, bisa kantor perwakilan, ya, gedung kantor, pabrik, ya, bengkel, ya, usaha pertambangan, usaha perikanan, agen yang berkedudukan tidak bebas, ini kalau orang pribadi ya, agen yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Memberikan jasa, ya pemberian jasa dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi kalau dia memberikan jasanya kurang dari 60 hari, ya dia tidak masuk ke dalam kategori bukan bentuk usaha tetap, jadi masih subjek pajak luar negeri. Ya. Nah, karena subjek bentuk usaha tetap ini, ya nanti perlakuan pajaknya, ya ini sama dengan badan. Cara menghitung ini nanti sama dengan badan. Ya makanya ini dibentuk secara khusus, ya ada keterangan, ya ada penjelasan secara khusus ya karena nanti bentuk usaha tetap ini perlakuan perpajakannya sama seperti badan hukum di Indonesia, ya sama perlakuannya. Tapi kalau dia tidak memenuhi kriteria bentuk usaha tetap ini, ya, misalnya dia memberikan jasa di Indonesia kurang dari 60 hari, nah maka dia subjek pajak luar negeri. Ya, perlakuan perpajakannya nanti dihitung berdasarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan subjek pajak luar negeri. Ya, tapi kalau lebih dari 60 hari dia secara kontinu melakukan aktivitasnya, nah, maka dia masuk ke dalam bentuk usaha tetap dan diperlakukan seperti subjek pajak dalam negeri. Ya, misalnya kalau dia memberikan jasa, gitu ya, kalau bentuk usaha tetap, kalau dia masuk ke dalam kategori bentuk usaha tetap, maka pajak yang dikenakan ya, misalnya itu adalah PPh pasal 23. Ya jasa ya, PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Sedangkan kalau dia melakukan kalau dia merupakan subjek pajak luar negeri, ya melakukan pemberian jasa, maka dia bisa tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak dengan tarif PPh pasal 26, ya lebih besar ya 20% ya, atau bisa juga tidak dikenakan tarif kalau ada perjanjian penghindaran pajak berganda antar dua negara. Oke. Ya ini ya contoh dari dampak ya dari bentuk usaha tetap ini. Kemudian tempat kedudukan. Tempat kedudukan wajib pajak ya, atau tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Ya ini ditetapkan oleh Ditjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Ya kalau tempat tinggal itu istilah untuk orang pribadi, tempat kedudukan itu istilah untuk badan hukum. Nah ini secara lebih rinci ya tentang pengertian dari kewajiban pajak
subjektif. Ya, artinya seorang subjek pajak ini sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif. Ya, artinya dia sudah memenuhi kewajiban dalam perpajakan ya. Kalau perpajakan itu masih ingat ya kemarin itu dia memenuhi kewajiban pajak subjektif dan memenuhi kewajiban pajak objektif. Maka dia menjadi wajib pajak dan wajib ber-NPWP. Oke ya, itu definisi ya, kenapa definisinya dari wajib pajak ya. Memenuhi kewajiban pajak subjektif, memenuhi kewajiban pajak objektif, maka dia adalah wajib pajak dan wajib ber-NPWP. Oke. Nah, sekarang untuk wajib subjek pajak dalam negeri. Ya. Orang pribadi, ya, dia memenuhi kewajiban pajak subjektif apabila atau sejak kapan? Ya, sejak saat dilahirkan. Ya, jadi memenuhi kewajiban pajak subjektif sejak lahir, gitu ya. Jadi bayi yang baru dilahirkan, ya berarti itu sudah merupakan subjek pajak dalam negeri. Ya, subjek pajak ya. Waduh, ngeri banget ya. Jadi baru lahir sudah merupakan subjek pajak. Ya. Kemudian saat berada atau berniat tinggal di Indonesia. Nah, ini berarti saat dilahirkan ini untuk warga negara Indonesia, gitu ya. Saat berada atau berniat tinggal di Indonesia ini bisa jadi adalah untuk warga negara asing. Gitu ya. Secara umum ya, bisa jadi ada anomali di masing-masing ya. Misalnya orang Indonesia lahir di luar negeri atau orang asing lahir di Indonesia gitu ya. Nah, itu nanti. Nah, jadi saat dilahirkan bagi orang saat dilahirkan atau saat berada atau berniat tinggal di Indonesia. Kemudian berakhirnya kapan? Berakhirnya adalah pada saat meninggal. Jadi dia ketika meninggal dia sudah bukan subjek pajak lagi. Atau pada saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ya, jadi udah nggak balik lagi ke Indonesia. Ya, nah ini adalah kriteria mulai dan berakhirnya subjek pajak dalam negeri. Oke, ya, ini untuk orang pribadi. Untuk badan saat didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Jadi dia menjadi subjek pajak ketika didirikan. Ya, berakhir pada kapan dibubarkan. Kemudian subjek pajak luar negeri, ya, selain BUT, ya, subjek pajak luar negeri, ya, selain BUT, jadi yang tidak termasuk dalam kriteria BUT. Ya. Apa tuh BUT tadi? Ya, diingatkan apa? Dia melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Ya, subjek pajak luar negeri, orang pribadi atau orang pribadi, badan yang merupakan subjek pajak luar negeri, dia melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia. Nah, jadi ini ya subjek pajak luar negeri yang bukan BUT ya adalah saat menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya, ini menjadi memenuhi kewajiban pajak subjektif. Ya, menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya, jadi kok bisa menerima penghasilan tetapi tidak melakukan usaha di Indonesia? Ya, jadi misalnya dia memiliki saham di Indonesia. Ya, saham yang misalnya saham di badan usaha di Indonesia. Ya, pemegang sahamnya salah satu dari badan usaha di Indonesia misalnya itu adalah pemegang sahamnya adalah orang luar negeri. Ya. Atau dia mempunyai saham yang diperdagangkan di bursa efek, dia beli ya di bursa efek. Ya, atau dia mempunyai properti misalnya gitu ya. Jadi mendapatkan sewa, mendapatkan penghasilan. Ya, ini bukan BUT, dia tidak bisa jadi dia tidak pernah datang ke Indonesia. Kemudian kalau subjek pajak luar negeri yang masuk kategori BUT adalah saat mulai melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ya, jadi dari badan usaha atau pribadi yang di luar negeri, kemudian di Indonesia dia melakukan kegiatan usaha. Yaitu memenuhi kewajiban pajak subjektif dan berakhir saat tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Kemudian kewajiban pajak subjektifnya warisan yang belum terbagi adalah dimulai pada saat timbul warisan, ya pada saat orangnya meninggal, wajib pajaknya meninggal, maka timbullah warisan yang belum terbagi. Berakhirnya kapan? Pada saat warisannya selesai dibagikan. Ya, jadi ketika meninggal, kemudian dia ada warisannya ada yang menghasilkan dan belum dibagikan oleh pada para ahli waris, dan ahli warisnya belum juga ingin membagikan, maka pada saat itu harus didaftarkan NPWP sebagai warisan yang belum terbagi. Ya, tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Ya, kewajiban pajak subjektif, ya, kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak. Ya, bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Ya, jadi ada orang pribadi misalnya yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia, kalau dia hanya sebagian dari tahun pajak, ya, hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Ya, jadi kalau tahun pajak itu berarti 1 tahun penuh, ya, Januari sampai Desember. Bagian tahun pajak itu tidak penuh 1 tahun, ya, tidak penuh 1 tahun. Tapi nanti masuk ke dalam kategorinya tahun pajak, ya, bukan masa pajak. Kemudian yang tidak termasuk dalam subjek pajak, ya, nah ada juga yang tidak termasuk di dalam subjek pajak, yaitu adalah badan perwakilan asing, ya, badan perwakilan negara asing. Nah, ini kedutaan besar, ya. Nah, kedutaan besar itu bukan subjek pajak. Kemudian pejabat-pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi kedutaan besarnya sebagai sebuah badan, ya, kantor, ya, karena itu kantor. Kemudian juga pejabatnya atau pegawainya, ya, dengan syarat-syarat tertentu nanti, ya. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tertentu. Ya, organisasi internasional, perwakilan PBB di Indonesia, perwakilan ASEAN di Indonesia, perwakilan WHO di Indonesia, begitu, ya. Nah, itu adalah organisasi internasional, ya, yang ditentukan Menteri Keuangan, ya. Jadi ada keputusan Menteri Keuangannya. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ya, dengan syarat tertentu. Ya. Jadi organisasinya tadi WHO, kemudian siapa pejabat di WHO tersebut, siapa pegawai yang ada di WHO tersebut, itu juga bukan merupakan subjek pajak. Ya, ini syarat, di antara syaratnya adalah negara tersebut, nih, misalnya negara kedutaan besar, ya, kedutaan besar Indonesia di negara tersebut juga diperlakukan sama. Ya, jadi misalnya kedutaan besar Malaysia ada di Indonesia, maka bukan subjek pajak. Orang Malaysia yang bekerja di Indonesia di kedutaan tersebut juga bukan subjek pajak. Ya, dengan syarat kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia juga diperlakukan sama. Ya, tidak dikenakan pajak. Oke, ya, jadi itu syarat khususnya. Baik, subjek pajak. Ya, kita lebih rinci masuk ke objek pajak, ya. Nah, ini objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1, yaitu adalah penghasilan. Ya, definisi penghasilan, ya, kuncinya ada di mana? Ada di tambahan kemampuan ekonomis. Ya, setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima, diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, ini adalah definisi penghasilan. Ya, jadi saya rasa dengan definisi ini, ya, hampir semua bentuk, ya, apapun yang bagi orang pribadi,
ya, atau bagi badan hukum itu merupakan tambahan kemampuan ekonomis, maka dia akan dimasukkan sebagai kriteria atau objek pajak, ya, yaitu penghasilan. Nah, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak ini disebutkan antara lain, gitu ya, karena Undang-Undang Pajak ini juga berusaha merinci bentuk-bentuk penghasilan yang umum, ya, dilakukan di masyarakat, ya, atau di dunia usaha atau di masyarakat, ya. Tapi tidak tertutup ada yang belum terdefinisikan, ya. Tapi itu bisa dikunci di sini, ya, di setiap tambahan kemampuan ekonomi. Ya, jadi ini yang pertama, menurut Undang-Undang PPH, ya, termasuk penghasilan itu adalah penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan, artinya ini lebih ke pegawai gitu ya, atau jasa yang diterima atau diperoleh. Nah, jadi pekerjaan ya bisa pegawai atau bisa juga dalam bentuk yang lain, ya. Pegawai nanti juga bentuknya macam-macam, ya. Ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai lepas, pegawai harian dan sebagainya, ya. Nah, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, termasuk, ya, nah, bisa jadi ada yang tidak tertulis di sini, gitu ya. Jadi termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Ya, jadi atau imbalan dalam bentuk lainnya. Ya, jadi apa gitu ya? Ada bentuk-bentuk lain. Ya, intinya kalau itu adalah imbalan, berarti dia masuk dalam kategori penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Ya. Kemudian yang poin B, ya, penghasilan ini adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ya, itu juga penghasilan. Jadi hadiah, ya, tapi itu penghasilan. Ya, dari undian, ya, apalagi dari undian, ya, kemudian dari pekerjaan atau dari sebuah kegiatan, ya. Kalau dari undian, ya, apa contohnya dari itu, ya, apa kita belanja di sebuah supermarket, kemudian ada kupon, ya, kita isi kupon, diundi, ya, menang dapat hadiah, gitu ya. Nah, itu adalah hadiah dari undian. Ya, kemudian hadiah dari pekerjaan karena dia berprestasi, ya. Dia berprestasi dikasih bonus tambahan, dikasih hadiah, gitu ya. Nah, itu dari pekerjaan. Kemudian dari kegiatan, ya, dari kegiatan, misalnya dia ikut lomba gitu ya, ada turnamen bulu tangkis gitu ya, menang dari sebuah kegiatan, kemudian dia mendapatkan hadiah. Ya, ini adalah objek pajak. Kemudian penghargaan, ya, penghargaan, ya, apa nih, mungkin dari sebuah lembaga gitu ya, lembaga tertentu dia mendapat, dia dapat penghargaan sebagai tokoh atau sebagai mahasiswa terbaik, kemudian dapat hadiah uang. Nah, itu adalah objek pajak, ya, ya, merupakan penghasilan. Ya, itu adalah pengertian hadiah, ya. Kemudian yang poin C adalah laba usaha. Ya, kalau laba usaha ya jelas secara perhitungan akuntansi, ya, laba usaha adalah pendapatan dikurangi dengan beban-beban operasional. Ya, itu adalah laba usaha. Itu adalah merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.
keuntungan dari D ya, keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta. Ya, jadi penjualan atau pengalihan harta. Jadi keuntungan ya, keuntungan dari penjualan punya aset ya, misalnya punya aset, misalnya apa mobil gitu ya, atau motor, kemudian dijual. Ya, kemudian dijual kita dapat keuntungan dulu belinya 2 juta, pas dijual 2,5 juta. Berarti keuntungan dari penjualan tersebut sebesar berapa? 2,5 juta dikurangi 2 juta, 500.000, yaitu adalah merupakan penghasilan. Atau karena pengalihan harta. Ya, pengalihan harta mungkin hartanya berpindah kepemilikan tanpa melalui jual beli, bisa jadi pertukaran, bisa jadi hibah, gitu ya, atau apapun, gitu ya. Nah, dari mana tahu keuntungan ya? Bisa dilihat dari misalnya kalau pengalihan ya, kalau hibah atau pengalihan itu dari kalau secara akuntansi itu kan harta itu ada penyusutan, ya. Nah, nanti di situ secara akuntansi membukukan adanya keuntungan dari pengalihan harta, gitu ya, misalnya. Gitu ya. Oke ya, jadi ini bisa jadi tidak harus penjualan. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Ya, jadi misalnya sudah ada biaya, apa contohnya misalnya PPN gitu ya, sudah dibiayakan gitu ya, atau pajak yang lain ya sudah dibiayakan, tapi kemudian ternyata dikembalikan oleh negara, ya, nah, maka dia menjadi penghasilan. Kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ya, ini dalam transaksi keuangan ya, dalam transaksi pinjam meminjam, ya, baik ini konvensional maupun syariah. Di dalam peraturan presiden ya, peraturan pemerintah PP ya tahun 2009 itu semua transaksi yang berkaitan dengan lembaga keuangan ya, nah itu dipersamakan perpajakannya dengan yang syariah ini dengan yang konvensional. Ya, kalau di syariah disebut sebagai bunga, ya atau ini kan sebagai keuntungan ya atau beban ya dari lembaga keuangan. Nah, sementara kalau di lembaga keuangan syariah ada istilah bagi hasil, ada istilah margin. Nah, ini juga nanti dipersamakan nanti perlakuan perpajakannya dengan aturan di konvensional. Ya. Kemudian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, ini juga ada tambahan penjelasan ya, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, jadi mau dividen cash, ada dividen tunai, ada dividen saham, ya, atau mungkin ada bentuk-bentuk lain, ya, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Ya, ini juga ya skema dari sebuah asuransi yang ada investasinya ya. Nah, itu biasanya juga ada pemberian dividen. Ya, dan kemudian pembagian sisa hasil usaha koperasi, SHU koperasi ya, ini juga merupakan masuk dalam pengertian dividen ya. Oke, kemudian yang poin H itu adalah royalti. Ya, royalti ini adalah imbalan ya karena kita menggunakan merek atau hak gitu ya yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain itu misalnya punya hak untuk atau punya hak dalam memproduksi ya karena hasil ciptaannya. Kemudian kita ya sudah sini saya memproduksi, saya menjual, maka kemudian dia harus membayar royalti. Ya, nah ini juga merupakan si pemilik royaltinya mendapatkan bayaran royalti itu merupakan penghasilan. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, sewa pendapatan ya, pendapatan dari sewa dari penggunaan harta, misalnya mobil, rumah, gedung, ya disewakan, dapat penghasilan, maka dia merupakan
penghasilan ya dari merupakan objek PPh, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tadi ya. Penghasilan lain itu misalnya selain biaya sewa, si penyewa ini juga membayar utilitas ya, misalnya ini pokoknya listrik, air ya bayar juga gitu ya, internetnya kalau mau pakai internet bayar gitu ya. Nah itu berarti penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ya. Nah itu juga termasuk objek pajak. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala ya, ini biasanya dari angsuran ya. Nah itu juga adalah objek pajak. Kemudian keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya saat ini mungkin yang peraturan tahun 2000 itu di 350 juta ya. Ya. Nah, keuntungan karena pembebasan utang ya. Jadi ini punya utang gitu ya. Ya, jadi ini ada utang, ya kita punya utang, tapi kemudian oleh pemberi utangnya itu dibebaskan, ya. Nah, dibebaskan maka pembebasan itu adalah merupakan penghasilan yang objek pajak. Ya. Kemudian keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Oke ya, jadi ini ya jual beli falas ya. Nah, kita mendapatkan keuntungan pertukaran tersebut itu juga merupakan objek pajak. Kemudian selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ya ini revaluasi ya, revaluasi aktiva tetap. Ya, jadi objek pajak. Jadi tadinya harta kita aktiva tetap di milik kita, misalnya tanah nilainya 100 juta, kemudian kita revaluasi, dilaporkan ke pajak. Ini sekarang setelah saya beli selama 10 tahun, nilainya menjadi 150 juta. Nah, maka 50 jutanya itu menjadi objek pajak. Ya, selisih lebih dari penilaian kembali aktiva. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ya, jadi mungkin intinya ada apa? Ada penambahan kekayaan neto. Ya, ada penambahan kemampuan ekonomis, ya entah dari mana, gitu ya, dan belum dikenakan pajak, gitu ya, entah dari mana, gitu ya. Misalnya kemarin saya juga beri contoh apa, teman ngasih, gitu ya, kita ngasih informasi, ini ada motor mau dijual, terus kita dapat fee, gitu ya. Ini ada tanah mau dijual, kita dapat fee. Nah itu artinya kita mendapatkan tambahan kekayaan neto. Gitu ya, dan itu belum dikenakan pajak, nggak ada yang motong pajak gitu ya. Kita ini kasih honor, kasih fee gitu ya, terus tidak dipotong pajaknya ya gitu. Nah ini jadi tambahan kekayaan neto dari mana saja gitu ya. Nah itu yang belum dikenakan, intinya belum dikenakan pajak, intinya menambah kemampuan ekonomis ya. Nah ini adalah merupakan objek pajak. Selanjutnya adalah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh, ya, penghasilan yang bukan objek PPh. Jadi artinya dia menambah kemampuan ekonomis, ya, masuk mungkin ya ke dalam kategori yang ada di sini nih, penambahan kekayaan neto, gitu ya. Tetapi undang-undang perpajakan dianggap atau diperlakukan bukan sebagai objek PPh. Jadi kalau wajib pajak atau subjek pajak yang menerima, ya dia tidak memenuhi kewajiban pajak objektif, gitu ya. Nah itu apa? Yaitu yang pertama adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh para penerima zakat yang berhak. Jadi di sebuah perusahaan dia ngasih sumbangan,
gitu ya, orang dari perusahaan atau dari orang pribadi ngasih sumbangan, ya, kemudian memberikan sumbangan ya, termasuk zakat. Gitu. Jadi ada zakat, gitu ya, ngasih zakat. Jadi bagi penerimanya ini bukan merupakan objek pajak. Ya, jadi bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Ya. Kemudian juga ada harta hibah, ya, yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ya, harta hibah diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan atas antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi ini 1 garis lurus. Aduh, ini nggak lurus ya. Itu ya, ini anggap lurus. Nah, ini 1 garis lurus 1 derajat. Ya, jadi kalau di sini adalah pihak yang memberikan hibah, gitu ya, lurus 1 derajat. 1 derajat itu maksudnya 1 ke atas atau ke bawah, gitu ya. Nah, ini adalah keluarga sedarah dalam keturunan lurus 1 derajat. Ya, jadi pemberian kepada orang tua maka bukan objek pajak. Pemberian kepada anak maka bukan objek pajak. Ya, hanya ini, gitu ya. Bagaimana dengan pemberian ke saudara? Pemberian ke paman, gitu ya. Pemberian ke keponakan, gitu ya. Berarti pemberian kepada selain yang 2 ini, gitu ya, selain yang ini dan orang tua dan anak, ini adalah berarti objek pajak. Oke ya. Nah, selama ini tidak ada hubungan usaha, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan kepemilikan. Ya, kalau misalnya si anak ini, ya, anak si pemberi hibah ini dengan orang tuanya sama-sama pemegang saham di PTA, misalnya gitu. Ya, sama-sama pemegang saham di PTA misalnya. Nah, berarti pemberian dari anak ke ayah, ya, itu berarti ada hubungan pekerjaan, ada hubungan usaha, atau ada hubungan kepemilikan. Ya, jadi menjadi batal kalau dia bukan objek pajak, ya, artinya bisa menjadi objek pajak. Oke ya, jadi ini adalah yang berkaitan dengan sumbangan dan hibah. Kemudian yang selanjutnya adalah warisan. Ya, warisan udah ya. Kemudian penggantian atau imbalan hubungan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk nafkah atau kenikmatan. Ya. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan. Jadi pembayaran asuransi, kita punya asuransi kecelakaan, kemudian dibayar oleh perusahaan asuransi ini untuk penggantian berobat. Itu bukan objek pajak. Ya. Kemudian bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham-saham, ya, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Ya, jadi kalau misalnya kita adalah anggota pengurus dari CV misalnya, ya, ada CV, firma, persekutuan, ya, jadi ini misalnya akuntan publik, ya, akuntan publik ini ada 3 orang partner, ya, maka gaji yang diterima atau bagian laba atau apapun yang diterima oleh si partner ini, gitu ya, itu adalah bukan objek pajak, gitu ya. Itu bagi mereka bukan objek pajak. Ya, tapi nanti dipajakinya di badannya, ya, di badan usahanya, di firmanya atau di persekutuannya. Ya. Demikian juga dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, gitu ya, beasiswa, dwiguna, gitu ya. Jadi itu pemberian dari perusahaan asuransi kepada si penerima asuransinya itu bukan merupakan objek pajak. Ya. Kemudian natura dan kenikmatan. Natura itu pemberian dalam bentuk barang. Ya, misalnya
dia menerima gaji 10 juta plus beras 10 kilo per bulan. Ya, menjadi objek pajak hanya gajinya saja. Pemberian natura dalam bentuk beras itu bukan objek pajak, tidak dihitung pajak. Gitu ya. Atau kenikmatan. Gitu ya. Tapi ini kenikmatan ini juga sekarang dengan undang-undang HPP ya yang tahun 2022 ini dikenakan ya. Baik objek pajak bukan objek pajak ya. Nah, ini untuk skema penghasilan ya. Jadi penghasilan ya tadi ada yang merupakan objek pajak atau objek PPh ya. Nanti ada penghasilan yang bukan objek PPh. Ya. Objek PPh ini adalah yang bukan objek PPh. Kemudian nanti penghasilan yang merupakan objek PPh ya. Nanti ada yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Ya, dikenakan PPh final, kemudian ada yang tidak dikenakan PPh final. Nah, yang dikenakan PPh final ya dilaporkan di dalam SPT, dihitung pajak penghasilannya sesuai dengan tarif pasal 17. Ya, jadi ini yang tidak dikenakan PPh final berarti ini dikenakan tarif normal ya kalau istilahnya ya, dikenakan tarif normal pasal 17. Ya. Sementara yang dikenakan PPh final dan bukan objek PPh ya nanti dilaporkan dalam SPT tidak dihitung pajaknya lagi dengan tarif pasal 17. Ya, karena dikenakan PPh final ini ya artinya sudah langsung dikenakan pajak pada saat menerima penghasilan dan final ya. Final itu artinya tidak dimasukkan lagi ke dalam perhitungan tahunan. Ya, perhitungan 1 tahun ya. PPh 1 tahun. Ya, apalagi kalau bukan objek ya, ini udah pasti tidak dihitung ya. Nah, jadi meskipun yang nanti tidak masuk ke dalam perhitungan pajak ya, yang dikenakan final, kemudian objek PPh ini dalam SPT tahunan ya, SPT tahunan pajak penghasilan ya. Tidak dimasukkan atau tidak digabungkan ya perhitungannya. Jadi misalnya seorang wajib pajak menerima penghasilan dari gaji gitu ya, dari pekerjaan dari gaji, kemudian dia juga menerima penghasilan dari usaha, dia punya warung gitu ya. Nah, maka dua penghasilan itu adalah merupakan objek PPh yang tidak dikenakan final. Artinya kemudian penghasilannya dihitung, digabungkan. Kemudian berapa penghasilannya dihitung dengan menggunakan nanti tarif pasal 17. Nah, kemudian ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Misalnya dia punya ruko atau rumah yang disewakan. Nah, penghasilan yang berasal dari sewa rumah atau sewa ruko itu dikenakan PPh bersifat final. Dia mendapatkan penghasilan, kemudian sudah dipotong ya dengan PPh pemotongan. Nah, itu masuk ke dalam kategori final, pajaknya sudah dipotong gitu ya, sudah ada. Nah, tetapi atas penghasilan dari penerimaan ya dari sewa rumah atau ruko tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan penghasilan yang digabung tadi. Ya, dari pekerjaan, dari usaha, ya sudah itu saja. Kemudian dikenakan tarif pasal 17. Yang ini tidak digabungkan lagi. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan final, artinya begitu oleh penyewa sudah dipotong, maka sudah pajaknya selesai. Ya, penghasilannya tidak digabungkan lagi. Oke ya, nah ini nanti dilaporkan ya, mungkin nanti akan lebih jelas di SPT ya. Ya, jadi artinya mau dia final bukan objek pajak, ya tetap itu dilaporkan di dalam SPT. Nah, ini kurang lebih skema dari penghitungan ya, penghitungan pajak. Ya, skema dari penghitungan pajak. Ya, kita lihat dulu dari atas ya. Dari atas ini wajib pajak ya. Wajib pajak ini ada 2 ya, orang pribadi dan badan. Ya, orang pribadi dan badan. Nah, kita lihat yang sederhana dulu, badan. Ya, badan ini
wajib pajak badan, bagaimana ini poin 1 ya, 1, 2, 3. Ya, poin 1, bagaimana menghitung penghasilan neto ya atau penghasilan bersihnya. Maka kalau dia merupakan wajib pajak badan, gunakan pembukuan. Ya, berarti laporan laba rugi. Ya, dengan menggunakan laporan laba rugi dapat laba usaha. Ya, laba usaha, selama laba usaha itu tentang penghasilan dan beban-bebannya mengikuti peraturan perpajakan ya, karena kalau nah ini misalnya yang masuk penghasilan ini, nah ini adalah masuk penghasilan ya. Nah inilah yang dihitung di penghasilan bersih menurut perpajakan. Ya misalnya, jadi bisa saja menurut akuntansi dan perpajakan ini berbeda. Ya, misalnya di sini, nah ini menurut akuntansi ya bagian laba ya atau pembayaran, nah, misalnya nah, inilah ya misalnya ada penghasilan ya gaji gitu ya yang diterima oleh anggota perseroan gitu ya, itu bukan merupakan objek pajak menurut pajak, tetapi menurut akuntansi ya tetap aja dia adalah pendapatan gitu ya. Pengeluarannya ya nanti pengeluarannya menurut badan usaha CV ini, pembayaran gaji, pembagian itu adalah merupakan beban gitu. Tetapi menurut pajak dia bukan beban gitu ya. Jadi nanti mungkin ada perbedaan ya antara akuntansi dan pajak. Nah, ini adalah menghitung penghasilan neto menurut perpajakan, maka cek di pembukuan ya, laporan laba rugi menurut akuntansi nanti disesuaikan dulu dengan peraturan perpajakan. Nah, maka diperolehlah penghasilan neto. Ya, ini badan. Kemudian tidak ada pengurangan PTKP. Yang nomor 2, menghitung penghasilan kena pajak. Berarti penghasilan neto dan penghasilan kena pajak menurut pada badan wajib pajak badan itu sama. Ya, penghasilan netonya berapa? 100 juta. Penghasilan kena pajak yaitu berarti sama dengan penghasilan kena pajak ya karena tidak ada pengurangan PTKP. Nah, maka kemudian penghasilan kena pajak inilah yang dikalikan dengan tarif pajak. Ya, jadi dikenakan dengan tarif pajak. Jadi dari penghasilan kena pajak dihitung pajaknya dikenakan dengan tarif pajak. Ya, tarif pajak ini pasal 17 ya, ini ya. Jadi ini kalau ada tulisan pasal 17 yaitu tertuang di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini badan ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi. Nah, ini ada beberapa cabang juga ya. Kalau orang pribadi ada beberapa cabang. Yang pertama dia adalah seorang karyawan. Ya. Memperoleh penghasilannya dari karyawan ya. Kalau dia dari karyawan, ya maka penghasilan netonya adalah gaji bersih. Ya, gaji bersih. Nah, itu adalah penghasilan neto. Ya, jadi gaji bersih ini berarti penghasilan dikurangi dengan peraturan perpajakan. Ya, pendapatan dan biaya berdasarkan peraturan perpajakan. Ya, misalnya tadi di sini contohnya apa ini ya. Nah, ini pembayaran asuransi ya. Nanti ada kaitannya dengan kalau orang pribadi ya, asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, kemudian juga ada asuransi pensiun misalnya gitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan dulu. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaji bersih. Ya, gaji bersih ini berarti penambahan atau pengurangan itu berkaitan dengan peraturan perpajakan. Ya, bukan gaji bersih berdasarkan yang diterima yang diterima oleh pegawai tersebut dari perusahaan. Ya, maksudnya gini. Kalau kita terima gaji ya, mungkin dari kalian sudah ada yang bekerja ya. Terima gaji misalnya gaji 10 juta, kemudian dipotong pembayaran asuransi, dipotong utang, gitu ya, dipotong pajak, maka kemudian gaji bersih yang diterima berapa? Gitu ya, misalnya gaji yang bersih yang diterima misalnya 8.500.000. Nah, kemudian itu menjadi penghasilan neto, bukan. Gitu ya, bukan itu.
gitu ya. Tetapi gaji bersih itu adalah berdasarkan peraturan perpajakan. Ya, misalnya di situ nanti ada penghasilan kotor, kemudian ada biaya-biaya menurut perpajakan, ya misalnya biaya jabatan, kemudian ada yang berkaitan dengan asuransi, ada penambahan dan pengurangan, ya ada asuransi pensiun, asuransi kesehatan, itu ada nanti berkaitan dengan penambahan dan pengurangan, kemudian tidak termasuk potongan pajak, tidak termasuk potongan utang, gitu ya. Nah itu adalah gaji bersih menurut perpajakan, ya penghasilan itu. Oke, kemudian kalau karyawan nanti karena dia orang pribadi, maka dihitung dulu penghasilan kena pajak. Ya, setelah penghasilan itu, hitung penghasilan kena pajak adalah dikurangi dengan PTKP. Ya, baru setelah dikurangi PTKP, dihitunglah dikenakan tarif PPh orang pribadi. Ya, dihitung dengan tarif PPh orang pribadi. Ya, berapa besar pajaknya dikenakan tarif PPh orang pribadi. Nah, kemudian yang kelompok yang kedua dari orang pribadi ini adalah usahawan atau pekerjaan bebas. Ya, jadi usahawan berarti dia punya usaha, misalnya punya warung, punya bengkel, ya, atau pekerjaan bebas, dia dokter, dia pengacara, dia notaris, dia akuntan publik, atau profesi-profesi yang lain. Ya, ini adalah masuk kelompok usahawan dan pekerjaan bebas. Nah, yang pertama bedakan dulu omset per tahun. Ya, kalau omset per tahun kurang dari 4,8 miliar atau omset per tahun ya di atas 4,8 miliar ke atas. Ya, nah, jadi ini ya. Nah, maka kalau dia di bawah 4,8 miliar, ya, ini ada dua pilihan ya. Ini ada garis merah yang tipis ya. Dia ada dua pilihan. Dia boleh menggunakan perkiraan ya atau norma penghasilan neto ya. Ya, jadi bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Gitu ya. Atau dia boleh memilih juga dengan menggunakan pembukuan. Gitu ya. Nah, ini jadi atau kalau omset di atas 4,8 miliar, maka dia wajib pembukuan. Ya, jadi harus menghitung penghasilan netonya itu adalah dengan menggunakan pembukuan, mendapatkan laba gitu ya, mendapatkan labanya itu kalau di atas 4,8 miliar itu wajib dengan pembukuan. Ya sama dengan badan. Badan juga kalau badan ini tidak memperhitungkan omset, mau rendah, mau omsetnya 1 miliar ya per tahun ya, mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 10 miliar, dia tetap menggunakan pembukuan. Nah, kalau orang pribadi, maka dia yang wajib adalah yang di atas 4,8 miliar. Ya, nah kalau tidak dia di bawah itu dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, kemudian dihitung penghasilan kena pajaknya dikurangi dulu dengan PTKP. Ya, kenapa? Karena orang pribadi. Ya, kurangi dulu dengan PTKP. Baru kemudian dihitung dengan tarif pasal 17. Oke ya, jadi ini adalah skema untuk pengenaan pajak penghasilan bagi orang pribadi dan badan. Ya. Ya, lanjutkan. Nah ini ya mekanismenya nanti pengenaan pajaknya ya adalah dari penghasilan kena pajak sini ya. Nah dari penghasilan kena pajak di sini ya, dari penghasilan kena pajak ini setelah dikurangi PTKP, ya, akan dikenakan PPh, dikenakan tarif PPh ya, dikenakan PPh. Nah ini penghasilannya ini worldwide income, jadi berasal dari Indonesia dan luar Indonesia. Ya kecuali nanti untuk warga negara asing ya, nanti menurut Undang-Undang APP itu ada yang diberlakukan hanya yang diterima dari Indonesia saja. Ya. Ya, kemudian dikenakan tarif pajak. Nah setelah dikenakan tarif pajak muncullah pajak penghasilan terutang. Gitu ya. Nah jadi si wajib pajak ini terutang sekian. Ya katakanlah terutang
1 juta gitu ya misalnya, atau terutang misalnya ya 1 juta gitu ya, dia terutang 1 juta. Nah itu adalah pajak yang terutangnya. Itu kemudian dalam tahun berjalan. Nah ini jadi misalnya contoh seorang karyawan, gitu ya, seorang karyawan dia kan gajiannya setiap bulan, Januari, Februari, seterusnya sampai Desember. Nah setiap pembayaran gaji, ya setiap pembayaran gaji ini perusahaan pemberi kerjanya itu wajib memotong PPh pasal 21. Jadi kalau dia punya gaji misalnya 6 juta, maka kemudian katakanlah dia dipotong 100.000, 200.000 ya berapa gitu ya, katakanlah dipotong sejumlah tertentu, ya itu kan dipotongnya setiap bulan, gitu ya. Nah dipotongnya setiap bulan. Nah ini dalam tahun berjalan ini nanti wajib pajak bersangkutan ya karyawan ini misalnya, nah itu ada yang dipotong atau dipungut pihak lain, gitu ya. Nah, dalam tahun berjalan ada yang dipotong dan dipungut pihak lain. Jadi dari PPh terutang, misalnya dia PPh terutang tadi 1 juta itu, katakanlah dia dipotong oleh pihak lain 75.000 setiap bulan, gitu ya, 75.000 setiap bulan, PPh 21, gitu ya. Nah ini selama tahun berjalan, jadi Januari, Februari sampai Desember, 12 bulan. Nah berarti nanti PPh 21 ini akan mengurangi kalau di sini PPh terutang tadi contohnya adalah 1 juta, gitu ya, maka apabila tidak ada potongan di tahun berjalan, ya berarti wajib pajak tersebut harus membayar 1 juta. Nah, tetapi kalau di tahun berjalan, di bulan-bulan berjalan itu dia ada potongan dari pemberi kerja, misalnya 75.000 per bulan, ya berarti ya 70.000 kali 12, gitu ya. Katakanlah kali 12 misalnya berapa 900.000 ya berarti ya. Ya. Nah, misalnya dipotong sekian gitu 900.000 berarti dia hanya perlu membayar PPh pada akhir tahun atau disebut PPh pasal 29 itu sebesar 1 juta saja. Maaf, 100.000 saja. Ya, 1 juta di PPh terutang ya. Ya, misalnya di sini ya katakanlah misalnya di sini PPh terutang telah dihitung dengan tarif pajak adalah 1 juta. Ya, misalnya 1 juta. Ya. Kemudian dia ada PPh 21. Di sini katakanlah 900. 900.000. Ya, sudah dipotong selama tahun yang pajak yang bersangkutan, ya, pajaknya. Nah, berarti PPh akhir tahunnya di sini ya ini selisihnya. Ya hanya cukup membayar 100.000. Gitu ya. Nah, jadi nanti dibedakan berapa PPh terutang, berapa PPh yang harus dibayar. Ya, yang harus dibayar lagi cuma 100.000. Kenapa? Karena dia sudah dipotong nih. Ya, sudah dicicil yang 900.000-nya melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain. Ya, atau pemungutan oleh pihak lain, ya, pemotongan ya oleh pihak lain. Nah, dalam hal ini pihak lainnya siapa? Pemberi kerja. Nah, itu bisa saja PPh 21, bisa pasal 4 ayat 2, tapi ini tidak dimasukkan perhitungan nanti ya, karena ini final ya nanti yang. Kemudian ada PPh 22 kalau dia bertransaksi dengan pemerintah dan badan tertentu. Ya, mungkin PPh 23 ini kalau sifatnya memenuhi pasal 23, PPh 24 ini dipotong di luar negeri, PPh 26 kalau wajib pajak. Ya, PPh 26 khusus pasal 5, khusus ayat 5. Oke, nah jadi ini adalah di dalam tahun berjalan, gitu ya. Kalau dia karyawan, ya kalau dia karyawan berarti nanti akan ada potongan-potongan ini. Oke ya, ini di tahun berjalannya. Kemudian bisa juga di tahun berjalan ada PPh yang disetor sendiri, yaitu PPh pasal 25. Nah ini adalah terjadi apabila dia adalah seorang usahawan. Gitu ya. Jadi usahawan ini
Nah, ini juga eh, dalam sebuah mekanisme undang-undang, ya, dia bisa jadi dia melakukan angsuran, ya, angsuran setiap bulan dengan jumlah tertentu, gitu ya, dengan jumlah tertentu. Ya, kalau masih ingat kemarin di pelajaran di kuliah awal, ya, eh, apa sih salah satu persyaratan, ya, atau bukan salah satu persyaratan, ya, salah satu kenyamanan di dalam pembayaran pajak itu adalah pada saat kapan? Pada saat pendapatannya diperoleh. Kita memperoleh pendapatan, pada saat itulah kita membayar pajak. Nah, seorang usahawan kan misalnya tiap bulan kan dia dapat penghasilan ya dari usaha bahkan harian gitu ya. Nah, dia sisihkan untuk bayar pajak dulu. Nah, pembayaran di muka itu adalah PPh pasal 25. Ya, supaya nanti tidak berat di akhir tahun, dan ini dimekanismekan atau diwajibkan di dalam Undang-Undang Perpajakan. Artinya kalau dia tidak setor PPh 25, jadi dia sudah punya kewajiban PPh 25 tidak melakukan penyetoran, ya dia bisa dikenakan sanksi perpajakan. Nah, nanti ini PPh 25 ini bisa diperhitungkan. Ya, sama seperti ini tadi, PPh terutangnya 1 juta, katakanlah dia setor sendiri berapa? 50.000 kali 12 bulan berarti 600.000. Berarti dia hanya tinggal membayar selisihnya 400.000 pada akhir tahun. Ya, jadi ini adalah fungsi dari tahun berjalan. Ya, artinya pajak-pajak yang sudah dibayar itu akan diperhitungkan pada kewajiban akhir tahun. Ya, akan diperhitungkan dengan kewajiban akhir tahun. Nah, ini mekanisme perhitungannya untuk orang pribadi dalam negeri, ya, misalnya dia ada penghasilan bruto ya sejumlah tertentu, kemudian ada pengurangan biaya, ya, apa yang pengurangan menurut peraturan perpajakan, maka itu disebut dengan penghasilan neto. Nah, kemudian disinilah setelah ada penghasilan neto ini bisa dikurangi lagi dengan zakat atas penghasilan. Ya, kita yang bayar zakat, nah, ini bisa mengurangi penghasilan neto. Ya, mengurangi penghasilan neto atau kompensasi kerugian ya bagi wajib pajak yang masuk kategori usaha. Ya, kalau yang lain-lainnya nggak ada. Ya, ini atau kategori usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Ya, artinya ya laporan laba rugi ya dengan mekanisme pembukuan ya. Karena kalau di mekanismenya norma penghitungan penghasilan itu juga nggak bisa. Ya, tidak ada. Nah, jadi yang menggunakan mekanisme pembukuan ini baik orang pribadi maupun badan ya ini boleh mengkompensasikan kerugian dari tahun sebelumnya ke tahun pajak yang akan dibayar. Ya, jadi ini boleh mengurangi penghasilan neto, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP, barulah di situ diperoleh penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan kena pajak ini barulah kemudian dikalikan dengan tarif di sini jadi PPh terutang. Ya, kemudian ada kredit pajak. Nah, ini tadi ya, kredit pajak itu ini ya tahun berjalan ya yang sudah dipenuhi pembayaran pajaknya di tahun berjalan baik yang disetor sendiri maupun yang dipotong oleh pihak lain. Ya, ini PPh pasal 21, 22, 23 ya. Ada 25 nih yang disetor sendiri, yang lainnya katakanlah dipotong oleh pihak lain. Maka kemudian PPh yang masih harus dibayar ya PPh pasal 29. Ya, ini adalah mekanisme perhitungan pajak ya. Jadi zakat ini mengurangi penghasilan neto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak ya sebelum dikenakan tarif. Jadi istilahnya itu bukan mengurangi pajaknya ya, bukan mengurangi pajak terutang, tetapi mengurangi penghasilan neto. Ya, kalau mengurangi pajak terutang nanti adanya di bawah sini. Ya. Tapi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia itu zakat bukan mengurangi pajak terutang, tetapi mengurangi penghasilan neto sebelum menghitung tarif pajak. Ya, sebelum menghitung pajak terutang berdasarkan tarif pajak. Oke. Nah, selanjutnya adalah penghasilan bruto. Ya. Nah, dari mana seorang wajib pajak ini memperoleh penghasilan? Ya, ya, yang pertama dia dari pekerjaan atau usaha.
Ya, pekerjaan atau usaha ya, pekerjaan bebas ya, usaha atau pekerjaan bebas. Ya, dari usaha atau dari pekerjaan bebas. Ya, ini tadi apa? Buat laporan laba rugi. Ya. Kemudian ada yang berasal dari pekerjaan. Ya, sebagai karyawan, ada penghasilan lain. Ya, ini atau passive income ya, misalnya bunga. Ya, dia punya deposito dapat bunga. Punya saham dapat dividen. Ya, punya hak hak uh, royalti ya, dia dapat penghasilan dari royalti. Punya properti bisa disewakan. Ya. Mendapatkan penghargaan hadiah, keuntungan penjualan aktif. Ya, ini jadi penghasilan lainnya, kemudian ada penghasilan dari luar negeri. Ya. Nah, ini tadi ya kita bedakan ya, ada active income dan passive income. Ya, untuk active income, ya ini intinya tadi penghasilan neto itu adalah bruto dikurangi biaya-biaya. Nah, ini penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya, jadilah dia penghasilan neto. Ya, jadi penghasilan neto ya, penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya atau penghasilan neto dikali dengan persentase normal. Ini ya. Nah, di sini ya. Penghasilan neto ini kalau pembukuan berarti penghasilan bruto kurang biaya-biaya. Kalau normal berarti penghasilan netonya dikali dengan persentase tertentu ya, yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Ya, jadi ini menghitung penghasilan netonya. Kalau dia karyawan, ya maka penghasilan netonya dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Ya, jadi ini mekanismenya mekanisme pajak ya, bukan uang cash yang diterima atau take home pay yang diterima oleh karyawan dari perusahaan. Ya, tetapi penghasilan neto menurut mekanisme perpajakan. Ya, atau kalau dia pensiunan, bruto, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun. Ini penghasilan lainnya. Ya, penghasilan lainnya ini yang tadi ya, bunga dividen dan seterusnya itu ada dua jenis, ada yang bersifat final, ada yang tidak final. Ya, intinya kalau final ini ketika dia menghitung kalau final ya, kalau final, nah dia tidak masuk ke dalam tidak masuk ke dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Gitu ya di sini ya. Jadi nggak turun sampai sini lagi. Ya, jadi di luar penghasilan kena pajak dikeluarkan. Jadi tadi saya beri contoh apa kalau misalnya dia dapat gaji dari pekerjaan, ya misalnya nih seorang wajib pajak dalam 1 tahun itu memperoleh gaji dari pekerjaan, kemudian dia memperoleh penghasilan dari usaha bengkel, gitu ya. Kemudian yang ketiga dia punya ruko yang disewakan. Nah, katakanlah ada 3 jenis penghasilan. Ini ya. Nah, dia dapat usaha, dapat karyawan, kemudian penghasilan dari sewa ruko. Nah, sewa ruko itu menurut Undang-Undang Pasal 4 Ayat 2 PPH ya, Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 2 tentang PPH itu adalah penghasilan final. Ya, penghasilan final. Nah, maka untuk menghitung PPH terutang, ya, penghasilan dari ruko tidak dihitung lagi. Gitu ya, yang dihitung hanya penghasilan dari karyawan dan penghasilan dari usaha Ya, hanya dua itu. Ya, bukan berarti dia nggak bayar pajak ya. Syaratnya dia sudah dipotong pajaknya oleh penyewa. Gitu ya, syaratnya sudah dipotong pajaknya oleh penyewa. Ya, nah ini jadi nih penghasilan yang lainnya ini tadi ada final dan tidak final. Ya, jadi misalnya yang final itu adalah bunga tabungan atau bunga deposito ya, atau ini sama kalau di syariah ya, margin atau bagi hasil. Nah, itu bersifat final dan itu sudah dipotong oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan. Ya, ada ya, kalau kalian punya tabungan itu bisa dilihat di situ sudah ada potongan misalnya besarnya bagi hasil. Gitu ya, margin bagi hasil misalnya dapat
1 juta, ya, kita dapat 100.000, ya, kemudian ada potongan pajaknya, itu 20%. Gitu ya, ada tambahan pendapatan dari pendapatan margin, misalnya 100.000, kemudian dipotong pajak atas tabungan, penghasilan tabungan itu 20%. Ya, nah, jadi netnya cuma dapat 80.000 misalnya, gitu ya. Nah, ini sudah dipotong, maka dia final. Kemudian hadiah dan undian juga demikian, mestinya minta dipotong, gitu ya, minta dipotong supaya tidak digabungkan dengan penghasilan. Karena kalau digabungkan dengan penghasilan yang lain, jadi kena tarif yang tinggi ya, gitu ya. Nah, kalau kita tidak masukkan potongan, nanti meskipun secara materi kan dia harusnya dipotong, ya. Tapi kalau nanti dia tidak dipotong, berarti masuk ke dalam kategori ini, ya. Tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, gitu ya. Jadi meskipun nanti dia sifatnya hadiah, gitu ya, undian dari apa, gitu ya, kalau dia tidak dipotong pajak, ya nanti akan masuk ke sini. Meskipun secara materi harusnya dia dipotong oleh yang memberi. Oke ya, jadi ini yang final ya, tadi bunga simpanan koperasi, ya, kemudian sewa tanah dan bangunan, ya, sewa yang properti ya. Kalau sewa yang non properti itu tidak final ya, ada di sini. Kemudian penjualan tanah dan bangunan, sewanya dan penjualannya. Kemudian dividen, dividen untuk orang pribadi. Ya. Ya, jadi ini adalah yang dikenakan final, artinya tetap dilaporkan di dalam SPT, tetapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang seperti ini. Ya, yang gabungan berbagai macam penghasilan. Ya, kemudian yang tidak final, ini ada bunga yang diperoleh ya selain dari tabungan dan deposito. Ya, misalnya apa? Bunga ini bunga margin bagi hasil ya. Misalnya kita punya teman gitu ya, ada teman katanya saya butuh tambahan modal nih, gitu ya. Saya butuh tambahan modal, saya ada PO misalnya kita ada proyek gitu ya, tapi modalnya kurang. Nah, nanti saya kasih bagi hasil deh, gitu ya. Kita kasihlah uang. Kemudian kasih uang 100 juta, setelah dihitung dapat bagi hasil 10 juta. Gitu ya. Nah, maka 10 jutanya itu ya kan 100 juta uang pokok modalnya balik, kita dapat tambahan penghasilan 10 juta. Nah, karena si teman kita itu bukan lembaga keuangan, nah maka dia penghasilan yang 10 jutanya tidak final. Tapi kalau dia lembaga keuangan, kita taruh di deposito, gitu ya, atau kita taruh di tabungan, ya itu dapat bunga atau bagi hasil. Mati bagi hasil itu dipotong PPh final. Nah, yang ini tidak. Gitu ya, padahal sifatnya sama ya, pinjaman. Intinya kita kalau yang konvensional misalnya dia minjem uang 100 juta dapat bunga 10%, dapat bunga 10 juta. Gitu ya. Nah, itu intinya selain lembaga keuangan maka dia tidak final. Ini hanya khusus lembaga keuangan. Ya, yang ada izin berdasarkan undang-undang lah ya. Oke ya, jadi ini nanti bisa dibedakan mana final dan tidak final. Kemudian ada royalti, itu juga tidak final. Sewa kendaraan atau alat ya, sewa mobil, sewa ya, alat-alat konstruksi misalnya gitu ya. Nah, itu tidak final. Sewa perlengkapan barangkali ya. Kemudian hadiah dan penghargaan juga tidak final. Ya, kemudian keuntungan penjualan aktiva tetap selain tanah dan bangunan. Kalau tanah dan bangunan ini final. Kalau bukan bangunan dia tidak. Oke, kemudian ini pengurangan bagi seluruh orang pribadi. Ya, jadi seluruh orang pribadi itu dapat hak untuk mengurangi, pengurangnya adalah zakat. Ya, zakat dan PTKP. Oke ya, jadi ini selama pembayaran zakatnya kepada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Ya, jadi kalau ya harus kelas yang resmi yang berizin. Kalau dia kepada infak zakat kita di masjid ya, zakat fitrah di masjid ya, masjid nggak ada izinnya gitu ya.
Atau kalau masjid umum jami sebenarnya itu kalau menurut peraturan dia penerimanya harusnya masuk ke Basnas ya, Basnas kota kabupaten ya. Nah, sebenarnya kita bisa minta bukti gitu ya, bisa minta bukti bahwa kita sudah membayar zakat fitrah di situ gitu ya. Nah, itu nanti buktinya itu bisa kita gunakan untuk mengurangi nah ini ya, bisa mengurangi penghasilan itu ya, bukan pajaknya, mengurangi penghasilan itu sehingga pajaknya bisa lebih rendah. Oke, itu kemudian penghasilan tidak kena pajak ini sudah jelas ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini ya penghasilan tidak kena pajak ini juga sudah berlaku cukup lama ya, tahun 2016 ya. Ini yang lama ya, nggak usah diperhatikan karena sudah lewat 5 tahun ya. Nah, ini penghitungan yang PTKP ya, dari 54 juta ya, ini ada tidak ya. 54 juta, kemudian kalau menikah belum punya anak ya 58, jadi ditambah dengan 4.500.000 ya. Ya, ditambah 4.500.000, kemudian menikah dengan anak 2 ditambah 4.500.000 kali 2. Ya, jadi ini contohnya ya, jadi 67.500.000. Ya, ini ada kode-kode ya, biasanya TK ini kalau tidak menikah ya, tidak kawin. Kalau kawin tapi belum punya anak, K garis miring strip atau K garis miring 0. Kalau dia kawin punya 2 anak, berarti kawin garis miring 2. Kalau 1 anak 1, kalau 3 anak 3. Gitu ya. Oke ya, jadi ini PTKP sendiri tadi 54 juta, dia kawin dapat tambahan 4.500.000, dia punya tanggungan 2 anak, dapat 2 kali 4.500.000. Ya, totalnya adalah 67 juta. Ya, ini adalah untuk cara perhitungan PTKP. Nah, ini jadi secara kesimpulan ya, untuk pribadi sebagai karyawan, gitu ya. Jadi ini ada gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi biaya jabatan. Nah, jadi ini ada pengurang yang namanya biaya jabatan. Ya, besarnya adalah 5% dari gaji kotor. Kotor itu apa aja? Gaji, tunjangan, uang apa selama itu masuk ke dalam perhitungan gaji, maka dia menjadi gaji kotor. Nah, itu 5% dari jumlah tersebut. Ya, 5%. Ya. Tetapi ada maksimal. Maksimalnya adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi kalau dihitung misalnya gajinya 200 juta, ya 5%-nya berapa? 5%-nya? Ya, 5%-nya 10 juta. Ya, maksimal hanya boleh dikurangkan 6 juta. Itu ya. Nah, itu adalah ada maksimalnya. Ya, setahun ya, setahun 6 juta atau per bulan 500.000. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, ya omsetnya di bawah 4,8 boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, 4,8 ke atas menggunakan pembukuan. Wajib pajak badan wajib pembukuan. Ya, bagi orang pribadi ada PTKP. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan PTKP? Ya, PTKP ini ditentukan ya oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Ya, kalau awal tahun pajak normal berarti Januari Desember berarti kondisi 1 Januari. Gitu kan? Awal bagian tahun pajak ini berarti katakanlah berlaku untuk orang asing yang pertama kali datang ke Indonesia. Misalnya dia datang ke Indonesia pada 1 Oktober, maka dilihat PTKP itu adalah keadaan pada tanggal 1 Oktober. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya pada tanggal 1 Januari, ya, wajib pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak, ya, apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari, katakanlah tanggal 2 Januari, maka besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A untuk awal
untuk tahun pajak 2016 adalah dihitung dengan satu anak. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi padahal anak yang kedua lahir tanggal 2 Januari. Ya, dia untuk tahun 2016 maka dia tetap dihitung dengan satu anak. Itu ya. Nah, status kawin dengan dua anak itu baru bisa digunakan pada tahun berikutnya ya, misalnya tahun 2000. Ya, jadi ini penentuan PTKP. Ya, penentuan PTKP adalah pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Ya, kemudian anak angkat ya, anak angkat ini atau anak ya, belum dewasa, belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Ya, tidak mempunyai penghasilan, seluruh biaya hidup ditanggung oleh kepala keluarga atau kepala keluarga ya, tidak dibantu oleh keluarga lainnya. Oke ya, jadi ini kalau dia masuk dalam, kalau anak mah udah otomatis ya. Di sini kalau anak, ya. Ini juga ada kriteria nanti usia dan usia ya, kriteria usia dan penghasilan. Ya. Menikah atau sudah pernah menikah atau belum pernah. Nah ini ya, jadi kalau anak angkat maka ini kriteria yang harus dipenuhi ya untuk bisa menjadi pengurang PTKP ya, menjadi masuk ke dalam PTKP ya, maksudnya bisa masuk ke dalam PTKP. Nah ini biaya jabatan ini di cover di Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008 ya, dan sampai masih berlaku sampai sekarang. Jadi ini biaya jabatan hanya untuk pegawai tetap. Jadi kalau dia bukan pegawai tetap, misalnya pegawai harian, pegawai itu tidak ada. Ya, tidak ada biaya jabatan seperti perhitungan ini. 5% kali penghasilan bruto, ya ini tadi sudah, untuk satu pemberi kerja. Jadi kalau dia bekerja di dua tempat, ya, sekaligus dia bekerja di dua tempat, ya masing-masing boleh dengan 5% dengan batasan yang ini, yang 6 juta atau 500.000. Ya, jadi untuk satu pemberi kerja. Kemudian kalau biaya pensiun itu nilainya maksimalnya ya, angkanya sama 5%, tapi nilai maksimalnya 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan. Sama dari satu pemberi kerja. Nah ini ya misalnya seorang karyawan dia mempunyai penghasilan bruto 150 juta. Ya biaya jabatannya 5% kali 150 juta. Berapa? 7,5 juta. Ya maka biaya jabatan yang diperbolehkan hanya 6 juta. Ya, jadi nanti untuk menghitung pajak dia boleh penghasilan bruto 150 juta dikurangkan dulu dengan 6 juta. Baru nanti dia hitung mekanisme ini. Nah, ini ya mekanisme ini. Kurangi penghasilan netonya dulu ya. Nah, penghasilan netonya berarti tadi penghasilan kotor dikurangi dengan biaya jabatan. Dapatlah penghasilan bersih atau penghasilan neto. Ya, jadi posisinya ada di sini. Ya, sebelum dikurangi dengan PTKP. Ini ya. Kemudian kalau dia penghasilan bruto 100 juta, biaya jabatan 5% kali 100 juta adalah 5 juta. Maka biaya jabatan yang boleh dikurangkan ya 5 juta. Ya, tidak boleh ke 6 juta. Jadi tetap 5 juta. Dia bekerja di dua perusahaan. Perusahaan A dapat gaji 100 juta, perusahaan B dapat gaji 100 juta. Ya, maka biaya jabatan di perusahaan A 5 juta, perusahaan B 5 juta. Ya boleh biaya jabatannya 10 juta ya karena dia bekerja di dua perusahaan. Ya, beda kalau dia hanya di satu perusahaan dengan gaji 200 juta hanya di satu perusahaan, maka biaya jabatannya ya maksimal 10 juta. Ya maksimal berapa? Ini 6 juta, maaf ya. Maksimal 6 juta. Tapi kalau dia bekerja di dua perusahaan, dia bisa mendapatkan biaya jabatan 10 juta, tapi kalau dia bekerja di satu perusahaan, ya dia hanya maksimal dapat 6 juta.
Kemudian kompensasi kerugian, ya boleh dikurangkan dari kompensasi kerugian untuk usaha ya, bagi wajib pajak pihak pribadi yang memiliki usaha, ya kerugiannya berasal dari kegiatan usaha di Indonesia. Jadi kalau dia punya usaha di luar negeri, rugi di sana nggak boleh dibawa ke Indonesia. Ya, jadi ini hanya untuk kerugian yang berasal dari usaha yang ada di Indonesia. Ya, dikompensasikan dengan penghasilan atau laba tahun pajak berikutnya. Jadi kita menghitung nih tahun 2022 misalnya, tahun 2021 rugi. Nah, ruginya boleh untuk mengurangi, katakanlah tahun 2022 laba. Ya, nah maka boleh laba tahun 2022 itu dikurangi dulu dengan rugi tahun 2021. Nah, kompensasi ini secara berturut-turut boleh dikompensasikan sampai dengan 5 tahun. Ya, kerugian tidak habis dikompensasi selama 5 tahun, maka dia hangus. Ya, tidak boleh kemudian dipakai terus enggak. Jadi hanya boleh 5 tahun. Jadi kalau misalnya rugi tahun 2021, gitu ya, katakanlah tahun 2021 rugi 100 juta. Ya, 100 juta, kemudian laba tahun 2022 10 juta misalnya gitu ya. Nah, maka kerugiannya itu hanya boleh dikompensasi sebesar 10 juta. Ya, jadi masih ada sisa berapa? 90 juta. Ya, misalnya tahun pertama gitu ya. Ya, 2021 ya misalnya rugi ya 100 juta ya. Nah, tahun 2022 laba 10 juta gitu ya. Nah, maka tahun 2022 ini tahun 2021 boleh dikompensasikan kepada tahun 2022 sebesar 10 juta. Gitu ya, 10 juta. Nah, sehingga laba tahun 2022 menjadi 0, ya nggak bayar pajak. Nah, jadi tahun 2021-nya sudah kepakai 10 juta, sisanya 90 juta. Nah, 90 juta ini hanya boleh dihabiskan sampai 2022, 23, 24, 25, ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tahun sini misalnya laba 10, 10, 10, 10 sampai 5 tahun ya. Nanti kan total ini hanya 50 juta ya. Tapi di sini hanya kepakai 50 juta. Ya, sisa tahun 2021 yang mau dikompensasikan pada tahun 2027 masih ada 50 juta lagi. Gitu ya. Maka 50 juta ini tidak bisa dikompensasikan. Ya, tidak bisa lagi, udah angus. Gitu ya. Nah, ini adalah pengertian dikompensasikan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kalau tahun 2000 misalnya laba ya, gitu, atau masih rugi gitu ya, misalnya masih rugi ya, nanti yang tahun 2022 itu 5 tahunnya sampai tahun 2027. Gitu ya. Nah, itu demikian ya seterusnya untuk kompensasi. Oke ya, itu peraturan di kompensasi kerugian. Nah, kemudian pengertian dari atau penggabungan penghasilan. Ya. Nah, ini juga ya ada salah satu pengertian yang perlu kita pahami di dalam yang berlaku di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Ya. Nah, pasal 8 ya Undang-Undang PPH itu menyatakan ya pengertiannya ya, keluarga ini adalah merupakan satu kesatuan ekonomis. Ya, artinya seluruh penghasilan istri dan anak yang belum dewasa, ya, jadi anak yang belum dewasa ya nanti ada ukuran usia atau pernikahan. Ya, maka kalau dia sudah melewati usia tertentu, berarti dia sudah harus pisah. Atau kalau dia sudah menikah meskipun usianya belum mencapai 18 tahun misalnya, dia juga harus dipisah dari kesatuan ekonomis. Ya, jadi seluruh penghasilan istri dan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan kepala keluarga. Oke ya, jadi suami istri bekerja, ya cukup semua penghasilan istri nanti dalam menghitung pajak digabung dengan penghasilan kepala keluarga atau penghasilan suami. Ya, cukup satu NPWP gitu ya.
Nah, ini hanya cukup satu NPWP. Kewajiban PPh dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh kepala keluarga. Gitu ya, jadi istri harus ngasih tahu ya berapa penghasilannya pada suaminya. Gitu. Oke, kemudian anak yang belum dewasa, anak yang belum berumur 18 tahun, dan belum pernah nikah. Ya, jadi inilah pasal 8 Undang-Undang PPh, ya, keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Ya, nah, kemudian beberapa turunan dari peraturan tersebut ya yang berkaitan dengan ini adalah PPh atas penghasilan istri, ya, PPh atas penghasilan istri dikenakan terpisah. Ya. Ini maksudnya kalau suami istri bekerja, gitu ya, ini kan NPWP-nya cukup satu, gitu ya. Nanti penghasilan digabung, ya, digabung itu artinya ke sini ya, nanti ya, saya balikin lagi ke mana contoh perhitungan. Nah, ke sini ya, digabung ke sini. Nah, di sini berarti digabung semuanya masuk ke penghasilan kena pajak. Oke, di sini jadi penghasilan bruto ini gitu ya. Nah, ini kan cara perhitungan PPh-nya ya. Penghasilan bruto ini isinya penghasilan suami, penghasilan istri, penghasilan anak. Ya, dapatlah penghasilan bruto. Oke ya, jadi ini. Jadi digabungkan ya. Nah, tetapi apabila istri ini bekerja hanya dari satu pemberi kerja, artinya dia karyawan. Ya, seorang istri adalah karyawan. Dan kemudian di dalam pekerjaannya itu dia telah dipotong PPh pasal 21. Ya, maka pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Ya, misalnya dia tidak bekerja di perusahaan suaminya, suaminya punya usaha, dia bekerja di perusahaan suaminya. Ya, nah, tidak seperti itu, maka dia bisa dikenakan, maka dia bersifat final. Gitu ya. Nah, maka penghasilan istri ini bersifat final. Nah, sehingga di hitungan ya perhitungan pajak ini isinya adalah penghasilan istri bersifat final. Sudah ada di sini ya, final ini. Sini. Nah, ini kan. Nah, berarti penghasilan istri masuk ke final. Artinya kalau final dia tidak digabung dalam menghitung penghasilan kena pajak yang akan dikenakan tarif PPh pasal 17. Gitu ya. Nah, tidak masuk di sini. Ya, tidak perlu dihitung ini. Dan nanti juga PPh 21 yang dipotong yang dimasukin, gitu ya. Jadi harus sama ya. Oke ya, jadi itu dianggap bersifat final sebagaimana penghasilan-penghasilan lain ya, misalnya tadi apa penghasilan dari passive income gitu ya, dipersamakan dengan ini nanti. Ya, khusus untuk yang suami istri apabila istrinya bekerja di satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21. Ya. Oke. Nah, itu ada salah satu aspek yang pertama yang berkaitan dengan perpajakan di keluarga. Ya. Kemudian itu tadi ya, yang pertama adalah bersifat final bagi istri dengan dari satu pemberi kerja. Kemudian yang kedua adalah suami istri bisa dikenai pajak secara terpisah, gitu ya. Ya, apabila yang pertama suami dan atau istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Gitu ya, jadi dia udah pisah hidupnya berdasarkan putusan hakim. Ya, entah apa gitu ya. Nah, itu boleh melaksanakan kewajiban perpajakannya masing-masing. Ya, tidak perlu digabung sebagai satu kesatuan ekonomi. Oke ya, itu. Atau yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Ya, jadi kemudian mereka punya perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, kasih tahu ke kantor pajak, ini saya punya perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi saya ingin lapor pajak sendiri-sendiri.
gitu ya, masing-masing. Oke. Atau dikendaki oleh istri. Jadi kalau ini adalah berdasarkan kesepakatan suami istri, kalau yang ketiga dikendaki oleh istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Gitu kan? Ini misalnya istrinya saja, ini inisiatif hanya atas inisiatif istrinya. Ya, tidak perlu persetujuan dari suami. Kalau yang bagian kedua itu adalah kesepakatan bersama. Kalau yang ketiga itu ya istrinya ngomong langsung ke kantor pajak, enggak, saya mau sendiri aja. Gitu ya. Nah, berarti dia masuk kategori yang ketiga. Gitu ya. Misalnya, oh suaminya nggak mau, gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya suaminya nggak mau yang kedua, kalau yang suaminya mau dengan yang mekanisme kedua kan berarti masuk yang perjanjian bersama. Tapi kalau misalnya suaminya nggak mau, tapi istrinya kekeh pengen sendiri, ya dia bisa buat surat pernyataan, kemudian surat pernyataan diberikan ke kantor pajak, ya maka kantor pajak akan membuatkan NPWP yang berbeda dengan NPWP suami. Ya, jadi sehingga dia menjalankan kewajiban secara terpisah. Oke. Penghasilan neto suami dan istri pada angka 2 dan 3 dikenai pajak. Nah, ini nanti cara menghitung pajaknya ya. Dikenai pajak berdasarkan penggabungan neto penghasilan ya. Penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto. Jadi proporsional. Gitu ya. Jadi nanti kira-kira penghasilan katakanlah penghasilan istri 100 juta, penghasilan suami 200 juta. Nah, maka 100 juta digabung dulu dengan penghasilan suami menjadi total 300 juta. 300 juta hitung pajaknya. Gitu ya. Hitung pajaknya berapa. Nah, nanti setelah dihitung pajaknya, maka besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan itu. Jadi katakanlah kan ini berarti penghasilan suami berapa? Suami 200 juta, istri 100 juta. Berarti kan 2/3 dan 1/3. Ya. Kemudian pajak terutangnya berapa? Pajak terutangnya 30 juta. Gitu ya. Nah, maka bebannya suami berapa proporsionalnya? 200 juta dibagi 300 kali 30 juta. Ya, maka bebannya suami 20 juta. Bebannya istri 10 juta. Gitu ya. Nah, itu proporsional. Ya, nanti yang harus ditanggung oleh masing-masing. Ya, karena perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Artinya kan duitnya masing-masing ya. Gitu kan. Harta dan uangnya kan masing. Oke ya, jadi ini contohnya banyak ya, tapi simpelnya seperti yang saya jelaskan barusan ya. Simpelnya ini penghasilan neto dari wajib pajak A punya penghasilan neto 100 juta, punya istri pegawai dan dengan penghasilan neto 70 juta. Selain menjadi pegawai, istri juga mempunyai usaha salon, ya, salon kecantikan dengan penghasilan neto 80 juta. Artinya berapa di sini? Suaminya penghasilan usahanya 100 juta, istri gabungan ya penghasilan neto sebagai karyawan 70 juta plus usaha salon kecantikan 80 juta berarti total 150 juta. Nah, maka ini digabungkan dengan penghasilan A. Artinya total penghasilan suami istri itu adalah 100 juta ditambah 150 atau 250 juta. Ya, ini adalah gabungan penghasilan suami istri 250 juta, maka kemudian dihitunglah pajaknya. Gitu ya, katakanlah pajaknya ini diasumsikan ya. Kena pajak misalnya pajak terutangnya adalah 27.550. Maka kewajibannya suami dari suaminya 100 juta penghasilannya, total penghasilan 250 juta, berarti 100 juta kurang 250 juta kali 27.550 sama dengan 11 juta 20 ribu. Penghasilannya istri, pajaknya istri 150 juta, ya karena penghasilan dia 70 plus 80 dibagi 250 kali 27.550 sama dengan 16.530. Ya, jadi lebih besar istrinya ya dalam contoh ini. Kenapa ya? Karena memang penghasilannya lebih besar. Ya, jadi ini proporsional ya. Jadi suami bayar 11 juta, istri bayar 11 juta. Ya, ini. Nah, ini kenapa ada penggabungan ya? Ini menjadi isu gitu ya karena apa? Tarif ya. Nah, tarifnya PPh orang pribadi itu kan tarif apa namanya? Progresif.
Gitu ya. Kalau dia hanya 100 juta mungkin hanya kena di tarif pertama ya, lapis pertama. Hanya 5%. Tapi karena dia digabung, bisa jadi dia nanti masuk ke lapis ke gitu ya, sehingga pajak yang akan diperoleh oleh pemerintah menjadi lebih besar. Nah, sehingga kalau dia mau bayar pajak yang lebih kecil ya jadi terpisah. Buat aja perjanjian tulis terpisah itu kan jadi tidak ada penggabungan. Ya, kalau penggabungan tarifnya jadi lebih besar. Itu kemudian ini juga contoh yang lain ya, daerah sama ya contohnya. Nah ini lapisan update. Ya, jadi lapisan penghasilan ya kemarin di KUP kita malah sudah update ya. Nah, ini tarif yang terbaru ya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP. Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini berarti di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar ya. Kemudian di atas 5 miliar adalah 35%. Ya. Ya, tapi di sini juga ada sedikit perubahan ya, 60 juta. Oke. Ya, jadi nanti pengenaan tarifnya untuk tarif wajib pajak orang pribadi. Ya, 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Ya, ini yang terbaru berdasarkan Undang-Undang HPP. Ya, ini sampai 60 ya, 60 juta. Nah, ini ya, misalnya seorang karyawan, ya, seorang karyawan gaji, kemudian dia jabatan 5% dari 100. Maka karena dia statusnya adalah sudah kawin dengan bunga, tidak kawin dan tanpa tanggungan, ya, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Jadi 66 juta 500 dikurangi 54 juta adalah 12 juta 500. Nah, PKP ini adalah merupakan dasar untuk menghitung pajak. Nah, tadi angkanya masih sampai di bawah ya, masih sampai dengan 60 juta, maka PPh-nya adalah 5% kali 12 juta 500. Ya, ini untuk wajib pajak karyawan. Kalau wajib pajak orang pribadi yang usaha atau pekerjaan bebas, nah ini pilihan ya antara menggunakan norma atau pembukuan. Ya,
Intinya nanti diperoleh, yang dicari adalah penghasilan kena pajak ya. Ini ya, yang dicari penghasilan kena pajak. Ya, menghitung kalau norma penghitungan penghasilan neto ini menghitung penghasilan neto bukan dari penghasilan dikurangi biaya, tetapi dari tarif tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, secara dipergunakan boleh neto ini kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun, wajib pajak orang pribadi mengajukan permohonan tertulis, wajib membuat catatan atas peredaran usaha. Ya, jadi ini syaratnya itu. Nah, ini misalnya contoh penghitungan, kalau dia misalnya Pak Narto adalah seorang dokter hewan dan montir, nah, jadi punya bengkel juga. Ya. Praktek dokter dapat 400 juta, reparasi servis kendaraan dapat 500 juta. Nah, karena total omset tidak sampai 4,8, maka boleh menggunakan norma. Ya, istilahnya MPPN ya, norma perhitungan penghasilan itu. Norma untuk dokter misalnya dokter hewan bisa 25% dan servis 20%. Nah, berapa PPh total? Ya, jadi misalnya dia sebagai dokter hewan, omsetnya 400 juta, tarif norma 25%, maka penghasilan netonya 100 juta. Ya, penghasilan neto 100 juta. Servis kendaraan 500 juta, tarif norma 20%, netonya 100 juta. Total omset 900 juta. Nah, ini omset ini yang wajib dilakukan pencatatan. Ya, kalau kemarin ada pembukuan, ada pencatatan. Nah, inilah pencatatan ini untuk melaporkan jumlah omsetnya saja, kemudian hitung dengan norma penghasilan neto. Nah, maka jumlah penghasilan netonya adalah 200 juta, kurangi dulu dengan PTKP, katalah dia belum kawin, belum menikah, 54 juta, 146 juta, kemudian kali tarif pajak penghasilan. Ya, ini nanti dikoreksi dengan perhitungan yang terbaru ya, sampai dengan 60 juta. Ya, ini masih perhitungan yang lama. Oke ya, jadi ini cara perhitungan. Ya, yang lainnya orang pribadi dengan menghitung dengan menggunakan pembukuan. Ya, menggunakan pembukuan ya dia harus nanti dihitung laba. Setelah laba baru dikurangi dengan PTKP. Ya, laba itu atau penghasilan itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini adalah cara menghitung sampai dengan ya untuk PPh ini adalah sampai menghitung cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, untuk materi ini saya cukupkan.